Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan. Baik, kali ini kita akan coba bahas tentang neraca massa. Neraca massa merupakan bahagian daripada sekian banyak topik yang akan dibahas tentang rancangan unit produksi hasil perikanan. Oke, kalau kita lihat secara utuh, materi atau topik yang berkaitan dengan rancangan unit produksi ini ada 13 topik utama, yang salah satunya adalah tentang neraca massa. Kalau kita lihat di sini ada spesifikasi dan tahapan perancangan unit produksi, kapasitas pabrik, kemudian lokasi pabrik, pengembangan proses, dan di situ ada neraca massa, neraca energi, kebutuhan mesin dan peralatan, proses flow engineering diagram, instrumentasi dan kontrol, kemudian juga ada perencanaan utilitas pabrik, desain tata letak pabrik, desain sistem manajemen, dan mungkin yang terakhir adalah tentang evaluasi ekonomi pabrik. Kita lihat secara konsep apa yang dimaksud dengan neraca massa itu. Di dalam kimia fisik kita tentu pernah belajar tentang termodinamika. Ya, dalam termodinamika dijelaskan bahwa konsep konservasi massa yang menjelaskan bahwa massa itu tidak dapat diciptakan dan tidak juga dapat dimusnahkan, tetapi dia diubah atau dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau secara definisi bisa kita sampaikan di sini bahwa neraca massa atau neraca bahan ya dalam konteks kita apa nih perikanan gitu ya, tentu berkaitan dengan seluruh bahan yang masuk dihitung kemudian dibandingkan dengan massa yang output yang dihasilkan. Oke, secara prinsipnya neraca massa itu memang mengacu kepada hukum kekekalan massa, yaitu konservasi massa. Massa tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya dia kekal sebelum dan sesudah proses itu berlangsung. Gunanya apa? Guna daripada perencanaan ini atau guna daripada perhitungan neraca massa ini terdapat sekurang-kurangnya 6 keuntungan di situ. Yang pertama terkait dengan menentukan laju alir, gitu ya, komposisi, temperatur dan tekanan dari seluruh alir proses dari suatu apa namanya nih neraca atau pabrik gitu ya. Kemudian formulasi produk, ya tentu dari situ kita bisa akan tahu bagaimana misalnya komposisi produk yang kita hasilkan setelah dilakukan suatu proses begitu. Kemudian menyidik dan mengoreksi ketidakberesan proses, ya apakah terjadi kekeliruan dalam proses, tidak sesuai dengan bahan yang dimasukkan gitu ya, sehingga produk atau spesifikasi produk yang kita hasilkan itu tidak sesuai. Kemudian seterusnya menyusun prosedur jadwal operasi yang lebih baik, tentu berdasarkan perhitungan daripada neraca massa yang kita buat, kita dapat pastikan seharusnya produknya dengan kualitas tertentu, ternyata ketika kita input suatu bahan baku ke dalam suatu proses itu, sehingga produknya tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Kemudian juga meningkatkan keselamatan dan kehandalan proses. Sekali lagi, ketika kita dengan cermat memperhatikan perhitungan neraca massa ini, tentu kehandalan proses dapat kita pastikan efisien begitu. Kemudian yang terakhir, menentukan kondisi operasi yang baru. Ya, jika misalnya kita masukkan feed atau umpan ke dalam suatu sistem atau dalam suatu proses, tentu kita mempelajari secara utuh sifat dan komposisi daripada bahan yang kita gunakan. Begitu juga produk dan karakter peralatan yang nanti akan kita gunakan. Oke, dalam sebuah perhitungan neraca massa ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama tentu tentang sistem itu sendiri. Apa yang dimaksud dalam sistem atau apa yang dimaksud dalam suatu proses gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat sistem itu adalah keseluruhan proses atau bagian dari proses yang akan dikaji atau dianalisa atau dievaluasi. Sebagai contoh, misalnya kita ambilkan di sini ketika kita mau masak makanan gitu ya. Katakan kita menggunakan suatu wajan yang tertutup begitu, maka wajan yang tertutup itu disebut sebagai sistem. Kemudian lingkungan adalah bagian yang di luar daripada itu. Artinya tadi kita ambilkan contoh, misalnya sebuah wajan yang tertutup, kita memasak makanan di situ, sistem yang di luarnya, atau katakanlah keadaan yang di luarnya, itu disebut sebagai lingkungan begitu. Di sini kita bisa lihat dalam gambar ini, ilustrasi ini bisa kita lihat, ya, sistem, ya, di sini adalah sistemnya, kemudian aliran,
Dia bisa satu, dua, atau lebih bahan yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Kemudian nanti akan menghasilkan output gitu ya, atau produk dari proses yang kita sudah lakukan begitu. Kemudian yang perlu kita tahu juga, karena ini berkaitan dengan efisiensi dalam perhitungan neraca massa nantinya, kita juga harus pastikan sistem kita itu termasuk dalam kategori apa begitu. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ada 3 sistem yang perlu kita tahu. Yang pertama tentu sistem yang terbuka. Nah, sistem yang terbuka ini terjadi atau bisa kita asumsikan bahwasanya ketika kita memasak suatu makanan gitu ya, dibiarkan kondisi di luar masuk bebas leluasa dalam sebuah sistem begitu. Artinya apakah suhu, apakah tekanan, apakah yang lain-lain begitu, seluruh kondisi yang ada di lingkungan itu bebas masuk ke dalam sistem kita. Itu disebut sebagai sistem yang terbuka. Kemudian sistem yang tertutup. Sistem yang tertutup ini seperti tadi kita ambilkan contoh, kita memasak makanan dalam satu wajan, kita tutup begitu ya, terjadi hanya perubahan suhu ya antara lingkungan atau suhu dan tekanan antara lingkungan dengan sistem yang kita tutup tadi. Ya, artinya ada bagian lain yang tidak leluasa masuk ke dalam sistem kita. Kemudian sistem yang terisolasi gitu ya. Sistem yang terisolasi contoh yang paling sederhana kita bisa ambilkan adalah air di dalam termos begitu ya. Sehingga suhu dan tekanan yang berada di luar sistem itu sama sekali tidak berefek kepada komponen yang ada dalam sebuah sistem kita. Itu dimaksud sebagai sistem yang terisolasi. Jadi sistem ini, ketiga komponen ini perlu kita pahami dengan cermat. Agar apa? Agar perhitungan yang kita gunakan dalam menentukan neraca massa nantinya tidak keliru. Baik, kita teruskan dengan neraca massa ini dibuat dengan tujuan untuk merencanakan dan mengevaluasi efisiensi sebuah proses. Nah, tadi di awal kita sudah sebut bahwasanya ketika kita memahami dengan baik neraca massa ini, tentu bahan yang kita gunakan kita hitung dengan cermat, begitu ya. Proses yang kita gunakan kita pastikan apakah prosesnya tertutup, terbuka, ataupun terisolasi dengan baik, begitu ya. Maka produk yang kita hasilkan itu atau sistem secara umum, secara keseluruhan itu yang kita lakukan itu akan berjalan dengan efisien, begitu ya. Kemudian bagaimana itu dilakukan, gitu ya? Dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan neraca panas atau neraca massa. Atau dalam konteks yang lain ada neraca energi, begitu ya. Dan merancang spesifikasi untuk suatu peralatan proses, ya. Jika kita memang menginginkan suatu produk, mohon maaf, suatu produk dengan spesifikasi tertentu. Ketika kita sudah lakukan berkali-kali proses gitu ya, ternyata spesifikasi produk yang kita hasilkan itu tidak tercapai begitu. Sebagai contoh kita ambilkan misalnya kita punya suatu komponen katakanlah alginat gitu ya dengan komposisi 80-20. 80 alginatnya, 20 komposisi airnya. Kemudian kita lakukan proses penguapan komponen air begitu. Kita lakukan proses evaporasi. Kemudian kita menginginkan suatu spesifikasi produk dengan 90-10% gitu ya. Ternyata dalam keadaan yang berjalan gitu ya, sistem yang berjalan, proses itu tidak mampu mencapai 90-10 itu. Ya, setelah berkali-kali kita lakukan prosesnya, ternyata spesifikasi produk yang dihasilkan tidak mampu mencapai 90 dengan 10 atau 90 alginat 10 komponen air begitu. Ketika itu tidak tercapai dengan informasi neraca massa yang kita hitung tadi, maka kita dapat melakukan suatu rancangan ya dengan peralatan yang sesuai. Oke, kemudian neraca massa ini juga kita bisa tampilkan gitu ya dalam bentuk blok diagram neraca massa, kemudian juga kita bisa tampilkan dalam bentuk flow sheet neraca massa, atau juga kita bisa tampilkan dalam flow diagram neraca massa. Tujuannya ini adalah untuk dapat mengidentifikasi mana bahan yang masuk, mana bahan yang keluar, kemudian mana produk gitu ya, mana yang bukan produk. Ya, nanti dalam sistem yang kita gunakan tidak hanya produk satu-satunya yang kita hasilkan dalam satu proses. Ada produk yang lain atau produk samping yang lain. Yang itu juga harus kita hitung sebagai bagian daripada neraca massa yang nantinya kita akan evaluasi secara cermat. Kembali lagi dengan
konsep neraca massa. Kita ulang secara mudah gitu ya, definisi neraca massa ini adalah perhitungan secara kuantitatif, secara nilai begitu ya, bukan kualitatif, bukan secara mutu gitu ya. Maka nanti yang akan kita hitung hanya berat sebelum dan sesudah. Sebelum dia dilakukan atau dimasukkan ke dalam sebuah sistem dan sesudah sistem itu menghasilkan produk, gitu ya. Kemudian juga ada massa yang terakumulasi di situ. Katakanlah di dalam sebuah sistem ada massa yang terakumulasi. Ya, kemudian juga ada massa yang terbuang. Katakanlah kalau kita ambil contoh tadi pada saat proses evaporasi, tentu ada sengaja uap air yang dikeluarkan, ya, itu dimaksud sebagai massa yang terbuang. Variabel apa saja yang kita pastikan harus kita cek gitu ya dalam suatu proses itu? Yang pertama adalah massa dan volume dari dari bahan baku yang kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan massa? Apakah kita akan menggunakan volume? Ya, kalau massa tentu menggunakan berat, gram gitu ya. Kalau volume tentu menggunakan volume dan sebagainya. Nah, itu dalam konteks neraca massa yang tidak perlu memperhitungkan aspek lain ya gitu ya. Seperti nanti kalau kita menggunakan neraca massa yang adanya melibatkan reaksi, tentu perhitungannya lebih kompleks daripada itu. Kemudian juga ada kecepatan aliran atau flow rate. Ya, kalau kita menggunakan katakanlah menggunakan sebuah evaporator gitu ya, tentu kita harus tahu ya berapa flow rate yang harus dimasukkan ke dalam evaporator itu atau kecepatan aliran. Biasanya itu berkaitan dengan kapasitas evaporator yang akan kita gunakan. Kemudian komposisi kimia. Tadi kalau kita melibatkan reaksi kimia tentunya kita pastikan di situ berat molekul yang dia punya, ya, atau massa rumus yang dia punya, gitu ya, dari komponen yang kita gunakan. Kemudian konsentrasinya, ya, konsentrasi daripada bahan baku atau input yang kita gunakan, ya, itu harus terukur dengan tepat. Kemudian fraksi berat. Fraksi berat ini maksudnya jika A ditambah B, komponen A ditambah komponen B, fraksi masing-masingnya bereaksi itu berapa gitu ya. Itu harus kita pastikan. Kemudian juga fraksi mol, ya. Ketika dia bereaksi gitu ya, komponen mol A dengan mol B itu masing-masing dia dapat bereaksi sebanyak berapa mol begitu. Kemudian tekanan yang melibatkan tekanan absolut, tekanan relatif dan tekanan atmosfer. Tentu nanti kita akan pastikan ketika kita melakukan sebuah perhitungan, tekanan ini harus dipastikan tekanan yang terdefinisi, apakah tekanan absolut, relatif ataupun atmosfer. Kemudian suhu atau temperatur, ya, karena kita berkaitan dengan ini ya, tadi kita bahas di awal bahwasannya neraca massa ini berkaitan dengan termodinamika. Tentu di situ nanti akan melibatkan adanya suhu yang akan eh, yang akan terlibat dalam sebuah proses, begitu ya. Kemudian yang lain selain daripada definisi dan variabel proses yang berkaitan dengan neraca massa, ada juga proses ya yang perlu kita tahu ketika kita mempelajari tentang neraca massa. Apa itu proses? Proses adalah suatu peristiwa di mana bahan mengalami perubahan fisik ataupun kimia ataupun keduanya, gitu ya. Bisa saja dia hanya fisik saja ataupun kimia saja ataupun keduanya. Oleh sebab itu dalam definisi perhitungan neraca massa itu dia dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama menggunakan neraca massa tanpa ada reaksi, satu lagi menggunakan neraca massa dengan adanya reaksi. Oke, kemudian kita teruskan dengan diagram alir, yaitu gambaran visual. Ini bahan ini masuk, ini bahan ini masuk, ini A, B ini masuk gitu ya. Kemudian ini yang keluar, ini produknya gitu ya. Dalam sistem yang lain, kalau kita boleh ingat gitu ya, ada sistem yang recycle, ada sistem yang bypass, ada sistem lagi yang sistem purge gitu ya. Maka itu nanti akan berbeda tandanya atau diagramnya berbeda gitu ya. Karena itu akan memberikan informasi yang penting ketika kita menggunakan perhitungan neraca massa. Oke, kalau kita bisa sampaikan di sini bahwa diagram alir proses ini adalah gambaran visual yang menunjukkan semua aliran bahan-bahan, baik yang masuk alat maupun yang keluar, disertai dengan data-data susunan dari campuran bahan dalam aliran. Di situ jelas ya, sebagai contoh tadi kita ambilkan, kita punya alginate dengan konsentrasi awal gitu ya, 80%,
dan 20%. Artinya di situ alginatnya 80% terhadap komponen secara keseluruhan, dan di situ ada 20% air secara keseluruhan. Ya, nah, itu adalah yang dimaksud sebagai eh, definisi yang jelas dengan bahan-bahan baku yang kita gunakan, gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat nanti airnya kemana pergi, kemudian alginatnya berapa konsentrasi akhirnya, gitu ya. Itu sebagai contoh bagaimana kita menggambarkan diagram alir dalam suatu proses. Agar apa? Tujuannya agar kita dapat memastikan perhitungan rasa massa yang kita lakukan itu tepat dan efisien, gitu ya. Kembali lagi dengan prinsip neraca massa, ya. Seperti yang disampaikan oleh para pakar sebelumnya bahwa mass can be neither created nor destroyed, begitu. Kemudian, however, its composition can alter one from to another. Maksudnya di sini adalah massa memang tidak bisa diciptakan, ya, ataupun dihancurkan, tetapi dia dapat berubah komposisi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, kalau kita lihat secara gambaran, rumusan di sini bisa kita pastikan. Yang pertama adalah input. Nah, input tentu berkaitan dengan aliran masuk ke sistem. Bahan apa saja yang kita gunakan, spesifikasinya apa saja, begitu ya. Kemudian dikurang dengan output, produk tentunya ya. Produk tidak hanya beratnya, spesifikasinya juga jelas. Ya, misalnya beratnya 1 kilogram. Tentu dalam 1 kilogram itu kita spesifikasikan. Dalam 1 kilogram ini berat airnya berapa, berat komponen yang kita mau itu berapa, gitu ya. Itu harus jelas, gitu ya. Kemudian ada consumption, ya, bahan yang nanti akan terlibat di dalam sebuah reaksi, gitu ya. Kemudian ada generation yang terbentuk dalam suatu proses atau dalam suatu reaksi. Kemudian ada akumulasi perubahan di dalam sistem, ada yang tersisa di dalam sistem, ada yang terakumulasi di situ. Ini secara prinsip dasar daripada neraca massa. Dia tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Kemudian kita juga perlu tahu, dalam sebuah proses, dalam sebuah sistem, ada yang disebut sebagai proses batch, ya, atau sistem batch. Sebenarnya kalau kita lebih jauh ingin melihat bahwasanya tidak hanya kedua ini, ya, ada lagi sistem atau proses semi continue, ya, ya, gabungan antara keduanya, gitu ya. Tapi dalam konteks neraca massa yang sederhana kita bisa ambilkan kedua proses batch ini, ya. Kedua proses ini. Yang pertama proses batch. Apa itu proses batch? Adalah suatu proses di mana bahan masuk, ya, bahan baku yang masuk, kemudian proses berlangsung dalam waktu tertentu, kemudian proses dihentikan, sistem selesai, ya, produk diambil, gitu ya. Tidak ada penambahan bahan atau pengambilan produk selama proses berlangsung. Tidak ada apa-apa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan ke dalam proses itu, ke dalam sistem itu. Itu disebut sebagai sistem atau proses based. Proses sekali jalan, gitu ya. Bahan baku masuk misalnya 1 kilo, dimasukkan ke dalam sebuah sistem atau dalam sebuah proses, gitu ya. Dalam waktu tertentu dibiarkan terjadi proses apa yang berlangsung di situ. Setelah waktunya selesai, produk diambil, apa namanya, pekerjaan proses itu selesai. Itu sistem atau proses batch. Kemudian ada proses continue, ya, proses di mana bahan masuk dilakukan secara terus-menerus, tentu dalam jumlah yang terukur, begitu ya, dan produknya berlangsung secara kontinu dengan massa yang konstan, sehingga akumulasinya dapat dikatakan sama dengan nol. Atau pada kondisi ini dapat apa namanya, diasumsikan bahwa keadaan ini disebut juga sebagai keadaan yang steady state, ya, keadaan di mana tidak ada perubahan yang terjadi selama proses itu berlangsung. Ini terkait dengan selama input bahan baku, gitu ya, secara terus-menerus, kemudian pengambilan produk secara terus-menerus, tidak ada perubahan yang terjadi di situ, ya, baik suhu, tekanan, atau perubahan massa, ya. Keadaan itu disebut sebagai keadaan steady state. Kita lihat klasifikasi neraca massa secara umum, gitu ya. Ada 3 kriteria di sini. Neraca massa yang melibatkan reaksi, yang pertama ada reaksi kimia atau tidak ada reaksi kimia. Kemudian juga ada neraca massa dengan sistem recycle.
atau neraca massa dengan sistem bypass gitu ya. Juga ada neraca massa dengan sistem purge ya. Ini adalah bagian daripada klasifikasi neraca massa. Kemudian juga neraca massa yang melibatkan proses yang single unit, satu unit gitu ya, tidak ada unit yang lain gitu ya. Kemudian juga ada multiple unit. Sebagai contoh, multiple unit ini banyak komponen yang terlibat dalam proses itu. Ya, misalnya kita menggunakan proses pemengkatan suatu konsentrasi bahan baku ya. Kita ingin pekatkan dari 80 ke 90, kemudian 90 ke 99 gitu ya. Nah, proses pemekatan itu yang dilakukan berkali-kali, katakan 2 atau 3 kali atau lebih daripada itu dengan sistem yang sama atau model sistem yang sama, itu disebut sebagai neraca massa yang melibatkan sistem dengan multiple unit. Banyak unit yang terlibat dalam proses itu, begitu ya. Kemudian di sini kita bisa ingat begitu ya bahwa neraca massa recycle ini dengan cara recycle ini berkaitan dengan ketika kita melakukan proses ada bahan sebagian produk yang nanti digunakan kembali sebagai bahan baku atau sebagai input dalam satu proses itu. Yang sistem apa namanya neraca massa menggunakan apa ini dengan sistem yang recycle ya. Karena itu nanti berkaitan tuh dia merupakan keluaran atau output dari satu sistem awal, tetapi merupakan input pada proses berikutnya. Ya, itu neraca massa yang melibatkan recycle atau sistem recycle. Kemudian ada yang neraca massa dengan cara bypass. Nah, sebagai contoh di sini kalau kita masih ingat bagaimana sebagian komponen tidak melalui proses yang sama ya. Sebagai contoh kita ingin mempasteurisasi susu begitu misalnya. Sebagian dilakukan proses pasteurisasi, sebagian lagi tidak. Tetapi nanti produknya akan dikombin kembali gitu ya atau digabungkan kembali. Itu dimaksud sebagai bypass. Biasanya ini untuk mengantisipasi jika sistem pasteurisasi misalnya gitu ya tidak berjalan dengan sebaik-baiknya begitu. Kemudian ada neraca massa dengan sistem purge. Sebagian dikeluarkan gitu ya untuk mencegah peralatan tidak meledak, peralatan tidak rusak dan sebagainya. Itu sistem menggunakan purge gitu ya. Kemudian kembali ke neraca massa melibatkan reaksi dan tidak melibatkan reaksi. Nah, tentu ini melibatkan komponen apakah komponen A, komponen B itu melakukan reaksi. Terjadi reaksi begitu ya. Jika tidak terjadi reaksi, maka dia dikategorikan atau dihitung menggunakan neraca massa yang tidak melibatkan reaksi. Dan sebaliknya, jika A dan B itu bergabung, terjadi reaksi antara keduanya gitu ya, sehingga dia dihitung berdasarkan metode yang melibatkan reaksi. Oke, sekali lagi juga perlu dipastikan di situ apakah sistem itu steady state gitu ya, atau unsteady state. Nah, untuk memastikan perhitungan itu berjalan dengan baik. Karena kita tahu pada suhu dan tekanan yang berbeda, tentu volume dan massa itu juga akan berbeda pada bahan yang kita gunakan. Oke, ini persamaan neraca massa yang sederhana gitu ya, yang ketika kita mengatakan neraca massa tanpa reaksi, kemudian perhitungan neraca massa menggunakan reaksi, gitu ya. Di sini kita bisa lihat akumulasi dalam sistem adalah atau sama dengan berapa bahan yang diinput ke dalam sistem dikurang dengan outputnya. Ya. Input dikurang output. Itu adalah produknya atau katakanlah apa yang terakumulasi dalam sebuah sistem. Kemudian dengan adanya reaksi, ya perbedaannya ada di situ ditambahkan reaksi, ya ditambahkan reaksi, gitu ya. Sehingga ini memang penting karena ketika dia terjadi reaksi nanti akan berbeda perhitungannya ya, ketika kita menggunakan konsep neraca massa untuk memastikan seberapa banyak bahan ini bereaksi, kemudian seberapa banyak produk yang dapat dihasilkan. Kalau gambarannya bisa kita lihat di sebelah kanan ini ya, kalau kita buat diagramnya, kalau yang tanpa reaksi, input, proses, output. Ya. Berbeda dengan yang ada reaksi. Di situ tentu akan melibatkan suhu dan tekanan tertentu. Suhu dan tekanan yang terukur begitu ya. Karena suhu dan tekanan tertentu ini akan berperanan penting dalam apa namanya ini dalam membantu reaksi itu berlangsung. Di sini kita bisa lihat input.
di situ tentu reaktan gitu ya. Kalau sudah berbicara tentang reaktan, tentu dia tidak hanya satu komponen, ya. Reaktan itu lebih daripada satu komponen, A ditambah B ditambah C dan seterusnya. Itu yang reaktan, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian menghasilkan produk. Ya, di dalam reaktor itu berapa dia bereaksi gitu ya, berapa yang tidak bereaksi gitu, itu dihitung dengan menggunakan stoikiometri biasanya. Oke, apa yang bisa kita lakukan untuk menghitung agar perhitungan neraca massa yang kita lakukan itu dapat eh, dilakukan dengan baik? Yang pertama tentu buat skema atau blok diagram dari proses yang kita ingin pelajari. Ya, identifikasi semuanya. Informasi apa yang terdapat di dalam proses itu. Bahan bakunya berapa, jenis bahan bakunya apa, kriteria bahan bakunya apa gitu ya. Kemudian produknya seperti apa, produk keluarannya apa, apakah dia recycle, apakah bypass, apakah sistem purge gitu ya. Di situ digambarkan dengan spesifik. Kemudian apalagi yang perlu kita lakukan agar perhitungan neraca massa ini dapat eh, memberikan informasi yang akurat untuk bagi perancang pabrik begitu ya. Yang kedua adalah identifikasi batasan sistem dengan garis putus-putus. Ada informasi garis-garis gitu ya, menggambarkan garis-garis. Tujuannya untuk mengidentifikasi semua aliran masuk dan aliran keluar daripada output. Ya, aliran keluar atau output daripada yang produk yang kita hasilkan begitu. Kemudian gunakan simbol atau huruf untuk mengidentifikasi jumlah atau variabel yang tidak diketahui. Ya, berikan informasi itu untuk, nah ini misalnya kita tidak tahu komponen apa nih. Katakanlah sebagai contoh dalam satu reaksi kimia ya. Kita tidak tahu komponen apa yang dihasilkan sebagai produk samping gitu ya. Itu juga diberikan variabel atau simbol gitu ya. Kemudian susun persamaan neraca massa ya. Pilih basis perhitungan yang paling sesuai. Ya, biasanya yang paling sesuai itu ya kalau dalam konteks reaksi kimia tentu menggunakan mol ya, yang menggunakan mol gitu ya. Kemudian gunakan neraca massa komponen dan atau total gitu ya. Neraca masing-masing komponen atau secara total. Bisa kita gunakan masing-masing komponen, tentu ujung-ujungnya juga di apa namanya dijumlahkan keseluruhannya begitu. Kemudian diselesaikan dengan cara perhitungan sederhana yaitu aljabar. Nah, nanti pada pertemuan seterusnya kita akan coba lihat bagaimana kita menggunakan perhitungan ini gitu ya sehingga nanti tidak apa namanya ketika kita berhadapan langsung dengan kondisi real di lapangan kita bisa menggunakan konsep neraca massa ini dengan baik. Kemudian kita lihat yang sebagai ilustrasi ya bahwasanya ketika kita menggunakan sebuah evaporator sebagai contoh yang tadi itu ya dengan tidak adanya perubahan massa bahan masuk dan bahan keluar tetapi jumlah komponen bisa berkurang dan konsentrasi komponen itu berubah. Contohnya di sini kita lihat adalah aliran bahan di dalam evaporator. Ya, tentu konteksnya adalah ketika kita masukkan bahan baku dengan komposisi atau kapasitas yang sesuai dengan evaporator itu, nah, kita akan bisa lihat di situ ya, yang akan di apa namanya, yang akan diwakilkan oleh laju aliran massa. Ya, laju aliran massa A sebagai contoh di sini akan sama dengan laju aliran massa B, kemudian juga akan sama dengan ditambah dengan laju aliran massa C. Ini adalah konsep dasar bagaimana kita menggunakan neraca massa dalam aspek perancangan unit produksi begitu ya. Oke, sekian untuk video yang pertama ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kemudian untuk video selanjutnya kita akan coba bahas tentang contoh-contoh dan penyelesaian terkait dengan penggunaan neraca massa dalam penentuan rancangan unit produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.